rekan dari TNI, dari Bea Cukai, dari rekan polisi, dari Kemenkumham ya, dari Kementerian Perhubungan ya Pak ya, dan dari rekan lain yang tidak dapat saya sebut satu-satu, mohon maaf. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada sore ini kita bisa bertemu tempat ini, karena semoga Corona nantinya kita bisa kumpul dan kita bisa berkenalan juga dalam acara ini. Pada acara saat ini saya sebagai asisten pidana militer, saya memperkenalkan diri. Saya nama Satar Martu Otobarat. Berarti kalau Martu Otobarat itu berarti Otobarat itu dari Langgur ya. Dari Langgur. Saya ini pangkat saya letting saya dari SPK tahun 96. Kalau kasih pers, kalau teman-teman yang di Angkatan Darat kasih pers koren letting saya itu Pak Eris Mitro itu letting saya. Saya ini dulu saya alumni Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih. Jadi saya dulu kuliah tahun 1988, selesai tahun 94. Kemudian saya ini anak jaksa. Kemudian setelah saya lulus, saya juga masukkan lamaran di kejaksaan. Menunggu proses masuk lamaran, menunggu panggilan dari kejaksaan, saya masukkan sekitar bulan Februari tahun 1995. Menunggu ada panggilan, tiba-tiba teman saya menyampaikan, itu ada penerimaan tuh, ada penerimaan perwira dari TNI gitu. Ya daftar, saya ikut daftar. Saya waktu itu persyaratan saya belum lengkap, tapi ya puji Tuhan mungkin itu tanda-tandanya ya. Saya mau sampai aja lancar, justru teman saya itu yang nggak lulus karena dia sarjana perikanan dari Patimura, jadi tidak ada alokasi untuk perikanan. Ketika saya tes dari Jakarta, lulus mau berangkat ke Magelang, tiba-tiba datang sebelum saya berangkat itu besok, lusa hari ini pengumuman, lusa harus berangkat, besok datang panggilan dari Kejaksaan Agung, jadi dilema sama saya. Waduh, saya ini harus tes dari awal, sementara ini TNI ini tinggal selangkah lagi, udah saya berangkat aja lah. Saya berangkat Magelang, lulus. Tapi itulah namanya perjalanan ya, kita tidak tahu rahasia kehidupan. Tuhan itu malah Tuhan menunjukkan jalan lagi, ya saya malah bisa jadi jaksa lagi gitu. Jadi saya anak jaksa, kemudian saya lulus dari jaksa kesampaian, ya sekarang saya berpakaian jaksa. Saya punya anak satu, saya lama dinasnya di Mabes Angkatan Darat sama di Mabes Mabesat. Kemudian saya membawa 3 staf saya, Pak Arif ini kasih penindakan, kemudian Bu Siti kasih penuntutan, sama Pak Abraham, Pak Ambi kasih eksaminasi, eksekusi dan eksaminasi ya, eksekusi dan eksaminasi. Baik rekan-rekan semuanya, saya menyampaikan bahwa koneksitas ini sudah dari dulu sudah diatur, baik dalam Undang-Undang 8 tahun 81 KUHP di pasal 89 sampai 94 di situ diatur tentang koneksitas. Kemudian juga termasuk di dalam Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer di pasal 198 sampai 203. Kemudian juga di Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 16. Namun sebelum adanya jaksa agung militer dan asisten pidana militer, itu semua itu setiap ada pidana yang merupakan pidana koneksitas selalu diselesaikan, selalu dipisahkan di spesifik, sehingga yang sipilnya di peradilan umum, yang militernya di peradilan militer, sehingga terjadi disparitas terhadap penuntutan tentu berbeda. Kemudian juga disparitas terhadap putusan hakim. Ada berdasarkan penelitian dari Auditor Jenderal TNI dari tahun 2005 sampai 2019 itu ada sekitar 18.000 itu
kasus itu termasuk pidana militer, masuk koneksitas. Jadi saya ambil contoh, itu 284, 289 Cina itu masuk koneksitas karena pelakunya antara militer sama sipil. Ya istri tentara itu kan juga kan sipil, bukan militer. Yang tentara itu kan suaminya. Namun demikian, semua diselesaikan itu secara disfriksi. Yang militernya saja yang diproses hukum, sementara yang perempuannya tidak. Contoh yang paling fenomenal adalah waktu kasus korupsi yang dilakukan oleh Direktur Keuangan Angkatan Darat, Pak Teddy. Beliau itu korupsi sampai triliunan. Beliau itu orang pintar. Semua uang yang dikorupsi itu diputar, dipinjamkan kepada orang lain, pada orang sipil. Yang diproses hukum siapa? Yang proses hukum adalah Pak Teddy-nya. Pak Teddy-nya dihukum seumur hidup. Sementara yang menggunakan uangnya tidak disentuh sama sekali, hanya sebagai saksi. Saat ini beliau sudah dihukum seumur hidup, tapi di penjara beliau itu jadi raja. Kenapa? Karena uangnya diputar di luar, sehingga susah untuk menarik barang bukti. Itulah kendaraan kalau seandainya perkara itu dipisahkan, karena Auditor Jenderal itu tidak punya kewenangan untuk mengambil, untuk menarik barang-barang bukti itu. Istilah itu. Memang timbul awalnya sebelum di waktu mau pembentukan jasa pidana militer ini, tentu ada tarik menarik ataupun ada penolakan dari internal TNI. Mereka tentu ada kekhawatiran bahwa nanti kalau tentara yang melakukan pidana nanti semua dibawa ke ranah peradilan umum. Padahal tidak semuanya. Karena itu nanti akan dilihat, dipelajari nanti. Nanti kalau seandainya ada perkara koneksitas, nanti akan tim tetap itu nanti akan dibentuk. Tim tetap itu nanti terdiri dari penyidiknya, dari polisi militer, jaksa, auditor militer, dan penyidik lainnya. Penyidik lainnya itu masuk Polri, bisa dari Bea Cukai, bisa dari instansi lain, PPNS. Itu nanti itu kalau nanti itu akan ditelaah, nanti akan kami telah di mana titik kerugiannya yang berat. Kalau titik kerugiannya di militer, tentu nanti persidangannya di militer. Kalau menurut baik itu di Undang-Undang 31, Undang-Undang 8 dan maupun Undang-Undang 48 tentang kehakiman, memang kalau namanya koneksitas itu adalah dua tindak pidana dilakukan bersama oleh dua orang yang tunduk pada dua peradilan berbeda. Memang kewajibannya adalah di peradilan umum. Namun kalau menurut Undang-Undang Nomor 49 tentang kehakiman, kalau nanti penelitian itu bahwa kerugiannya di pihak militer, berdasarkan putusan nanti Ketua Mahkamah Agung, itu nanti akan diadili dan bisa di pengadilan militer. Komposisinya adalah, kalau nanti di militer, itu komposisinya adalah ketua majelis hakimnya nanti adalah dari militer, hakimnya satu dari militer, satu dari sipil. Kalau dari sipil terlihat nanti dari pangkat yang terdakwa. Nanti dari militer dari sipilnya akan disebutkan pangkat itu dah. Kalau titik kerugiannya adalah di umum, nanti akan diadili di pengadilan umum. Komposisinya adalah ketua majelis hakim dari sipil, anggotanya satu dari sipil, satu dari militer. Auditor penuntutnya itu gabungan nanti dari kejaksaan dan dari militer itu nanti. Sehingga dulu sebelum dibentuknya Jaksa Publik Udara Militer tahun 2001, jadi bapak-bapak yang PIPMIL ini, Jaksa Publik Udara Militer ini baru 2 tahun di Kejaksaan Agung. Sebelum itu, itulah saya bilang tadi terjadi disparitas, baik ada putusan ataupun penuntutan sampai putusan, termasuk juga kendalanya lah ketika untuk mengambil barang bukti, barang rampasan, karena Auditor Jenderal tidak punya kewenangan, yang punya itu adalah kejaksaan. Kemudian setelah dibentuknya itu, ada beberapa kasus yang besar yang fenomenal.
fenomenal yang menjadi yang awalnya dibentuknya jaksa muda pidana militer ini. Paling contoh adalah korupsi tunjangan wajib perumahan. Bapak-bapak dari polisi mungkin ada juga dari teman-teman lain di angkatan darat itu ada namanya tabungan wajib perumahan. Jadi kami itu gaji kami itu dipotong Pak tiap bulan itu. Kalau untuk pamen itu sekitar 50.000 ya. Gitu. Jadi orang direktur tabungan wajib perumahan itu dia dulu manis saja sebulan itu bisa dapat 2 miliar. Itu dibancak sama mereka tadi. Alasannya kemarin sama Pak Yus siapa nama Menteri Keuangan itu digunakan untuk mencari harta karun. Bayangkan seorang jenderal bintang 1 yang pendidikannya sespo, orang pintar, mau percaya itu ada namanya harta karun Soekarno itu. Yang bisa siapa? Jadi waktu ditangani sama jaksa pidana militer, yang bisa mereka itu siapa? Dari Kejaksaan Agung. Saksinya adalah dulu dia waktu itu direktur keuangan, direktur bapaknya dulu waktu masuk ke kolonel ya, direktur TVA keuangan itu dulu namanya Pak Sudirman, terakhir pensiun pangkat Letnan Jenderal. Jadi waktu Pak Gatot mau lengser itu, beliau mengangkat Pak Sudirman ini jadi Pangkostrat, tapi hanya 5 hari langsung dimentalkan dikoreksi sama Pak Hadi, gak jadi dia Pangkostrat. Waktu itu dia jadi direktur. Waktu di persidangan keringat dingin. Kenapa? Karena ketika di persidangan itu yang jadi penuntut itu dari gabungan dari Kejaksaan Agung sama auditor. Kejaksaan Agung kan mereka mana mau tahu mereka profesional. Sehingga putusannya adalah kalau salah mereka dihukum sekitar 15 tahun atau 13 tahun. Termasuk yang sipilnya juga. Sipilnya juga dihukum. Sipilnya itu perempuan. Bayangkan begitu enaknya mereka ngasih uang rakyat, uang kita Pak. Kalau itu dikelola benar, kami ini yang dari Angkatan Darat, mohon maaf ya, ketika pensiun kami dapat rumah. Ini tidak, dibancakin semua itu untuk memperkaya hanya segelintir orang. Sekarang di top 1 itu yang pertama, yang kedua sudah, yang ketiga nanti ada lagi. Jadi benar-benar mereka dikasih pelajaran. Kemudian kasus Asabri, begitu juga Asabri. Direktur utamanya dulu Pak Adam Damiri sama siapa nama itu, Pak dihukum berat juga semuanya itu. Itu setelah adanya jasa hukum pidana militer. Jadi kehadirannya dengan pidana militer di Kejaksaan Agung ini bukan untuk membawa nanti kita semua ke ranah milik sipil, tidak. Itu adalah untuk penegakan hukum dan untuk untuk memberikan contoh bahwa sekarang sudah zamannya hukum itu sebagai panglima. Kemudian ada lagi kasus yang makam berikutnya adalah kasus satelit di Kementerian Pertahanan. Itu Satellite Orbit itu juga nanti sedang dalam proses. Ini kasus yang heli itu AW itu sebelum adanya jasa agung muda pidana militer. Itulah yang saya bilang tadi, terjadi disparitas, terjadi perbedaan terhadap pelaku. Kalau AW yang sipilnya justru sudah dihukum, yang militernya karena mantan kasal belum. Karena dia merasa bintang 4 kan gitu. Jadi di kemarin karena belum ada jasa agung muda militer, ada kendalanya situ. Sekarang dengan adanya jasa agung pidana militer, semua yang saat ini memang masih perkara korupsi untuk di tingkat jaksa agung. Semua itu langsung diproses hukum. Sudah ada yang dihukum dan sekarang ada yang sedang proses.